Satu, dua, tiga, action. Ih, nervous. Hari ini aku kedatangan teman berseragam coklat kekuningan, mengajakku makan sambil jalan-jalan. Setelahnya ia mulai bicara. Katanya berhentilah bermimpi, tirulah hidup yang seperti ini, karena yang bisa hidup di negeri ini ya pastinya cuma pegawai negeri. Tak lama datang temanku satu lagi, ia pun ikut menimpali. Tak usah idealis, hiduplah realistis, gaji bulanan, hidupmu aman. Memilih hidup jadi pekerja seni, itu sama saja menyusahkan diri. Kalau tidak terkenal dan karya pun tak didengar, akhirnya ia mulai bersabda, susah cari kerja di Indonesia, lama sini sana tak ada hasilnya. Kuliah lama-lama di Indonesia, ya belum tentu ijazahmu berguna. Susah cari kerja di Indonesia, yang paling penting cantik dan tampan orangnya. Ya penampilan harus luar biasa, bicara otak nomor 2 tempatnya. Susah cari kerja di Indonesia, kau harus punya orang dalam di sana. Belum tekanan dalam dunia kerja, belum lagi sogokan uang untuk kerja. Susah cari kerja di Indonesia, lama sih di sana tak ada hasilnya. Mengapa hidupku begitu susah? Sepertinya dunia sedang bercanda, masih ditolak ya coba lagi aja. Silakan coba ya ke tempat lainnya. Ayo semangat hidup mencari kerja, ya kalau bisa jadi pegawai saja. Itu kata temanku yang sedang bersabda. Selamat datang Michael ini belum. Oke lo, cuman pembukaannya lo. Ya, saya kayaknya dikat dulu boleh nggak? ya begitu lagi ya. Ayo Bapak, CPNS. siapa nes? Calon musik negeri sipil. Saya dulu TK, siangkan dengan lagu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan dulu warga-warga Umas Ultra. Yeah. Kembali lagi di Umubah Podcast. Hari ini kita akan bincang santai terkait seseorang yang luar biasa yang sudah mau mengorbankan waktunya karena beliau adalah orang yang sangat sibuk seantero Muara Bungo ini. Sebelumnya ini adalah platform podcast dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo dengan tema di hari Sabtu kita akan bincang santai. Bantai, bincang santai. Dengan tema pada hari ini adalah melodi asik, menyelami musik dan pendidikan dengan tawa. Asik, mantap nih. Pokoknya kalau dengar musik harus tawa. Karena mu itu kamu Itu asik. Jadi kalau kamu asik berarti kamu Musik. Oke, mantap. Dan tidak lain tidak bukan, mari kita perkenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini. Ada Pak Rolando Putra. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Rolando Putra. Pak Rolando Putra. Ya, Pak Rolando Putra MPD ini adalah dosen mata kuliah seni di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya, Iya. Bapak ya. Oke, baik. Boleh perkenalkan lebih dalam dulu Bapak, diri Bapak. Ya, nama saya Ngelam. seperti yang Pak Adi bilang tadi, teman-teman gua udah pada tahu. Kalau enggak tuh cek lah di itu kan di apa? Website kampus ya. Website kampus. Ada nama saya di situ. Nah, mahasiswa-mahasiswi yang saya ajar tahu saya. Pak Rudi. Pak Rudi. Pak Rudi. Pengganti dosen Pak Roland gitu. Apa kesibukan sekarang, Pak?
kesibukan lagi menunggu hasil dari penggodokan album pertama dari Quartet Freeman. Oke. Terus lagi menunggu penggodokan album ketiga dari calon pemusik negeri sipil. Terus lagi menunggu Pak Adi yang tidak sibuk biar kita bisa nulis buku berdua. Waduh, asik sekali. Amin. Amin. Katanya Bapak juga ngonsumsi narkoba, Pak. Ya. Iya, Pak. Nasi ramas, kopi dan bakwan. Oke. Oh, nasi ramas kopi bakwan. Iya, narkoba. Asal dari mana, Pak? Asal saya dari negeri sejuta pesona, Wah, pesisir selatan Sumatera Barat. Sumatera Barat. Tepatnya di Painan Pantai Ceroco. Oke, baik. Dan baik. Pantai Ceroco itu punyanya bukan punya saya. Jelas lah. Punya pemerintah, Pak. Iya. Oke. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, boleh diperkenalkan lebih dalam lagi bahwa Pak Roland ini adalah seorang musisi, calon pemusik negeri sipil dan juga drummer dari Quartet Freeman, Pak ya. Iya, betul. Dan juga beliau adalah seorang penulis yang sudah menulis buku. Baru satu, Pak. Kan penting menulis, Pak. Iya. Apa Dan tidak judul laku buku? pula kan? Belum laku. Apa judul buku, Pak? Bukunya nggak laku karena judulnya itu adalah Kesenian Berzanji. Temanya itu lebih kesenian tradisi di tempatnya saya. Kesenian tradisi di tempat saya yang bernuansa Islam. Bernuansa Jadi, Islam. Kebudayaan bernuansa Islam lah. Jadi nggak laku kan karena saya nggak nulis yang novel, romansa segala macam. Selera, kita berbicara Iya. selera. Itu kan buku segmented. Sok-sok pendidikan. Boleh juga dan mungkin semuanya juga sudah tahu nih kalau Pak Roland ini seorang musisi, calon pemusik negeri sipil. Kalau misalkan Sobat Umuba semua sudah pada penasaran, mungkin saya rasa sudah penasaran dengan sosok Pak Roland. Karena tidak sedikit ketika UAS kemarin tuh saya lihat banyak sekali reposan dari snap Instagram Sobat Muda Umuba yang nge-tag Pak Roland dengan lagu-lagunya sendiri. Untuk yang penasaran dengan lagunya Pak Roland, bisa dilihat di Spotify, calon pemusik negeri sipil. Sebelum kita menyelami lebih jauh, Pak, saya mau tanya dulu nih, Pak. Kok bisa Bapak seorang musisi dan bisa sampai ke Umuba untuk memberikan ilmunya? Ya, Umuba buka lamaran saya masuk kan. Nah, habis cerita. Close. Habis cerita. Enggak. Ada lamaran, daftar masuk, selesai masalah. Enggak. Jadi waktu itu serius. Ya, dulu kan banyak pelaku seni itu yang terjun jadi guru. Saya lupa program apa itu. Seniman mengajar kalau nggak salah. Seniman mengajar. Nah, kebetulan emang terutama ibu emang menginginkan saya untuk menjadi seorang guru awalnya. Jadi seorang guru. Karena ibu nggak mau saya selevel dengan beliau. Oh, ibu guru berarti? Ibu guru. Sama berarti kita. Iya, sama. Di S2 kan lah saya. Nah, itu. Sebenarnya saya dijebak. Diusir saya ke Yogyakarta gitu kan. Tamat, balik kampung, ada lamaran, diusir lagi saya di Bungo. Berarti ceritanya sampai ke sini untuk mengaplikasikan ilmu itu diusir. Tapi ikhlas enggak, Pak? Awal-awal sih enggak. Hidup jadi pekerja seni. Itu kan itu curhatan yang jujur kan, yang lagu pertama tadi curhatan yang jujur karena pengen jadi seniman sih sebenarnya. Tapi setelah pengalaman seperti ini ya saya menikmati, ternyata enak jadi pengajar di kampus dan bermusik, berkesenian. Kalau ngomong soal musik, sudah berapa lama nih Pak mendalami dunia musik? Atau memang ada spesialis sendiri terhadap dunia musik, drummer kah, gitaris kah? Kalau saya nanti jadi seorang ayah dari anak saya akan tiru pola pengajaran dari ayah saya sendiri. Karena ayah saya sendiri tidak memaksakan kehendaknya untuk anaknya jadi orang yang sama seperti beliau. Dia cuman bawa saya ke lingkungan seni dengan banyak opsi instrumen kan yang nanti saya pilih, dan beliau tidak mendikte kamu harus main keyboard, kamu harus main gitar, enggak. Saya dibawa ke lingkungan itu dan silakan saya memilih sendiri. Sehingga pada waktu itu saya memilih drum. Saya sebenarnya drummer. Itu selo, Pak? Drummer. Drummer. Sip, mantap. Hingga SD itu. Oh, dari SD sudah? Iya, dari SD saya dikenalkan musik sama orang tua. SMP mulai lah kan, ngeband sama teman SMP, masih di drum, sampai SMA, sampai kuliah di Padang. Kuliah di Padang band bubar, tercetuslah calon pemusik negeri sipil. Tapi kenapa main gitar, Pak? Karena nggak ada teman yang mau main band sama saya waktu itu.
Makanya saya memilih jalur solo. Jalur solo ya. Dan memang kalau kita ngobrol sedikit soal pilihan pendalaman musik tadi kan, kalau Bapak bilang kan kita dibebaskan dengan orang tua kan, karena Ya. banyak sekali kasus sekarang itu anak itu adalah pengwujud mimpi orang tua yang kurang tercapai. Hidup dalam kekangan dan paksaan. Benar. Kamu betul. harus jadi seperti apa yang saya minta, kata orang tua. Ya, kayak gitu biasanya gitu. Ya, Dan saya juga. Jangan-jangan emak saya nonton nanti, ampun mak, enggak bercanda, ini bercanda aja nih mak. kami bercinta, bercanda ibu. Iya. Dan kalau kita ngomongin tren sekarang Mbak soal Ya. musik, karena Bapak bilang tadi kan sudah cukup lama berkecimpung di dunia musik nih dari SD, SMP, Ya. kuliah di Padang, habis itu dari Padang sampai lagi ke Jogja bermain musik juga. Iya. Kalau nggak salah kan sempat main di ini apa band Curug apa? Gamelan Ben Surup. Gamelan band Surup. Komunitas musik tradisi yang ada di Jogja. Yang ada di Jogja ya, dan itu sudah malang melintang. Iya. Berapa lama Pak di situ kemarin Pak? Dari awal 3 tahun 4 tahunan. 3 tahun 4 tahun. Dari Main 2015 bersama Gamelan band Surup juga. bersama Gamelan Ben Surup. Mereka buka kelas pengajaran musik gamelan umum, yang datang mayoritas tuh bule-bule. Kan arahnya kan arah dekat ke Prawiro Taman, tapi saya lupa daerah tepatnya di mana. Ya. Dan apa namanya, kalau melihat dengan adanya tren baru sekarang, kalau misalkan kita lihat kan Bapak main drum musik CPNS, kemudian di Jogja mengulik lagu bersama komunitas Gamelan band Surup. Ya. Kalau melihat adanya tren baru di industri musik saat ini, gimana tuh Pak pendapatnya tentang teman-teman mungkin yang sudah bergerilya, tidak mencari label, dan juga kadang melakukan cover gitu Pak? Mungkin dulu masuk studio rekaman itu sesuatu yang membanggakan mungkin. Betul. Nah, zaman sekarang itu bisa teratasi lewat home recording. Jadi apa ya, beda dunia sih. Saya merasakan yang masuk studio rekaman 2000 berapa 2000. Belum pernah di Padang waktu itu. kontrak label? Bukan kontrak label, itu bukan. iuran kan. Oh, ini. Yang bayarannya itu ya jutaan gitu kan. Satu lagu berapa gitu. Oh, PT untuk ini, untuk bisa rekaman. Berapa personil gitu kan. Sendiri-sendiri mereka kan sama saya. Nah, sekarang dimanapun, kapanpun ya bisa recording. Betul. Dan kita nggak susah-susah lagi bahan itu dikirim ke label mana. Musika kah, Aquarius, Trinity Optima. Kita udah bisa, ya itu indie tadi mungkin Pak, karena udah bisa rilis sendiri, publish sendiri, independen mandiri. Kembangan yang sangat luar biasa. Dan lagu pun nggak dibatasi. Jadi dulu kan lagunya temanya cinta-cinta. Aku mencintaimu. Kritik sosial sekarang. Ya. Sekarang bebas, bahkan mengkritik pemerintah pun nggak jadi masalah. Boleh mengkritik pemerintah. Kalau ini tanggapan Bapak dengan musisi-musisi cover? Nggak salah sih. Agak nembak sedikit ya? Iya, nggak salah. Cuman menurut saya pribadi nggak ada salahnya kalau kita mencoba untuk menuliskan apa yang ada di diri kita. Gini Pak Di, sebuah lagu yang ditulis sendiri itu ibaratkan anak. Jadi menurut saya itu anak itu ada dua, anak biologis hubungan pernikahan, dan anak ideologis hubungan interaksi hati dan pikiran. Karya. Jadi ya udah, seberapapun karya dipublish orang nggak suka ya bodo amat, yang penting itu anak saya gitu. Mau orang nggak suka, mau dihina, dicaci, itu salah satu konsekuensi sih. Ya udah, itu anak saya, bangga dengan punya anak sendiri, bangga gitu. Jadi walaupun musisi-musisi yang cover juga kan mereka mengemasnya dengan gaya mereka. Iya, satu lagi beda itu sih, mengcover dia mau cari duit atau gimana? Oh ya. Tergantung konteksnya juga. Tergantung konteks. Ya. Nah, kalau berbicara soal genre musik, Pak, genre musik yang memang buat Bapak tertarik sampai sekarang itu apa, Pak? Rock. Sampai sekarang. Karena orang tua sih yang tanpa sadar Pak Adi. Jadi ketika kita kecil di rumah itu diputar lah di Purple. Oh, di rumah sudah dengar itu? Udah dengar itu. Jadi ada dua kubu yang dengar musik. Kalau ibu tuh teman kenangan biasanya. Saya dulu waktu TK dibobok siang kan dengan lagu Pance. Pina Panduwinata, Kus Plus. Kus Plus.
anak bapak lebih rebel lagi, Dream Theater, bukan musik-musik yang keras. Gokil. Saya kalau waktu kecil dulu taunya cuma itu Kus Plus malah. Bapak saya sering putar-putar lagu Kus Plus. Kalau ibu saya itu Pina Panduwinata. Ya. Kalau ini berbicara soal motivator, kiblat atau inspirator dalam berkarya. Oh banyak Pak. Banyak luar negeri dan dalam negeri banyak sebenarnya. Berarti kan biasanya itu ada tuh musisi-musisi yang satu kiblat terus pokoknya kayak dia. Kalau bisa saya sampai enggak. dan tampilan Iya, kayak dia. paham. Saya tidak berusaha untuk try to be Idolanya. someone gitu, Ya, nggak try to be berusaha someone. untuk jadi Pak Adi misalkan. Karena saya jujur di album pertama CPNS itu saya berpikiran saya udah membuat sesuatu hal yang baru. Ternyata ketika teman-teman dengar dikasih tahu, pasti referensinya Jason Ranti sama Ihsan Scooter ya, yang saya awalnya nggak tahu Pak. Setelah saya dengar nggak ada apa-apanya saya dibanding mereka. Ternyata tema lagu kami sama, yaitu isu sosial. Isu sosial. Itu aja sih. Nah kalau memang apa namanya yang kayak gitu kan memang tidak bisa kita tebak kan. Betul. Kadang kita berkarya selera ternyata bisa sama dengan orang. Iya. Kalau ini dalam pola masyarakat sekarang karena isunya isu sosial biasanya kan. Bapak mengamati tidak kalau misalkan ada nggak sih perubahan pola selera musik terhadap masyarakat? Saya lebih ke keluarga sih Pak Edi. Jadi ketika album pertama CPNS itu rilis, adik-adik di rumah dengerin tuh. Dengerin, ditanya ibu kan, lagu siapa? Lagu Uda katanya. Aduh nak kamu bikin lagu kok kayak gini, dia bilang gitu kan. Pokoknya ibu bilang nggak suka. Nggak, kenapa kok lagu CPNS album pertama yang berbicara soal apa itu? Sabda Teman itu bukan? Bukan, Sabda Teman kedua jadi berguna dengan falsafah Terbanglah Garuda gitu. Jadi ibu nggak suka. Kok bikin lagu apa kayak gitu? Jangan yang sok-sok anti pemerintah gitu kan. Nah, yang lucunya itu gitu Pak, saya mau mandi pagi udah nyandang anduk, ibu lagi masak kan. Dendangnya menunjukkan manusia. Jadi saya pas nyandang anduk tuh kaget. Lah, kok dilarang tapi didendangkan gitu kan. Ya udah. Itu di ibu yang di konteks rumah kan. Iya, di konteks rumah. Di luar lebih bahaya. Saya di teman-teman lingkungan saya dihina lah, maksudnya sok-sok jadi Iwan Fals gitu. Sok-sok jadi Jason Ranti ya saya harus menghadapi itu. Saya banyak hinaan segala macam, makanya lain. Dan yang menghina itu musisi. Ya teman-teman di lingkungan lah. Teman-teman lingkungan. Seperti saya suka tongkrongan lah ya. Ya Pak, saya punya lagu nih. Kita temanan kan, coba dengar nih semacam. Udah, lagu apa ini? Nah, itu. Lagi kalau misalkan di Padang kan. Iya. Apu selero. Lagu apa? Lo ya. Dan sosok lo lah ya. Di apa? Di Cimeeh. Ya. Dengan adanya karya yang sudah banyak lahir, Pak. Apakah profesi sebagai dosen sekarang itu menunda atau menghambat tidak dalam berkarya? Sih. Bisa jalan dua-duanya. Contohnya karena lagi garap album ketiga juga sekarang. Ya, album ketiga digarap dan proses pembelajaran di kampus pun ya lancar-lancar aja. Ya. Oh, biar naik. Tolong di bip nanti ya. Mau beli gitar baru, duit nggak ada. Banyak. Bip ya. Di bip ya. Bercanda. Soalnya mahasiswa yang saya ajar tahu ini bapak ini nggak pernah serius ngajar, jadi bercanda aja gitu. Ya udah. Nah, kita bukan tidak serius ya Pak. Maksudnya kalau mengajar kan mungkin saya rasa ya, kalau saya juga ngajar kan. Jadi saya rasa kalau mahasiswa mungkin berperspektif kita tidak serius mengajar, tapi padahal kita sebagai tenaga pengajar sangat amat serius, tapi menyampaikan itu agar mereka bisa lebih mudah mencernanya. Iya. Makanya kita kadang hubungi dengan realitas sosial, dengan candaan, dengan humor. Kadang kita gini-gini aja kan, dia belakang. Kenapa Bapak nih 3 SKS nih ceramah kayak gitu terus. Nah lah ada yang kalau udah dapat dari belakang tuh keluar HP-nya mereng kan, Mobile Legend kali ya. Mobile Legend ya kan.
Ada pula yang video call. Kan? Ada pula yang video call. Wih. Yaitu dinamika. Dinamika. Makanya sebagai tenaga pengajar kadang kalau misalkan kita tidak bisa memanage kan. Kadang orang-orang ngomong langsung kan, Bapak nih gurau aja nih bisa nih di petenteng aja. Ya, dibawa lalunya kita. Dibawa lalunya kita. Gitu. Ngomong-ngomong soal pengerjaan album, Mbak, itu digarap sendiri atau ada tim atau gimana? Dan sebelum menjawab itu, CPNS ini ada sebuah timnya atau memang berjalan solo? Kalau secara konsep saya sendiri sebenarnya Pak Adi. Karena itu project solonya saya kan. Tapi dalam penggarapan ataupun ada yang mengundang CPNS, tetap ada tim. Karena saya pakai additional tim. Additional yang saya namakan dengan tenaga honorer. Jadi saya CPNS, additional player itu tenaga honorer. Yang main keyboard, yang main gitar, yang main alat tradisi musik Minang gitu. Bansi. Rekaman juga saya nggak bisa sendiri. Oh gitu. Rekaman juga pakai ada operatornya. Berarti dalam pengerjaan kalau misalkan ingin memasukkan suara bansi, suara piano atau yang lain itu additional yang main. Oh, tapi karena Bapak saya nggak bisa main itu. Bapak yang menentukan adanya seperti ini bunyinya gitu. Saya kasih kebebasan mereka berkreasi. Oke. Pokoknya ikut pattern chord yang udah saya bikin. Oh, jalurnya. Dan itu bukan pekerjaan independen, berarti tetap studio rekaman juga. Tetap studio rekaman. Berarti hampir sama dengan zaman dulu yang harus PT-PT. Iya. Tapi sekarang saya nggak PT-PT. Sendirian. Dari gajimu balas ya. Oh iya, lupa pula saya. Saya. Memang harus berkarya atau memang harus keras, Pak ya? Harus ada pengorbanan. Sampai kos aja saya ngutang. 4 bulan. Dan ngomongin ini lagi, Pak, tentang kebebasan bermusik tadi. Kalau misalkan Bapak bilang orang-orang dibebaskan nih, additional team atau tenaga honorer ini dibebaskan untuk mengikuti jalur, memberikan suara atau bunyi-bunyian yang sejalur dengan chord yang Bapak kasih. Ya. Tentang kebebasan bermusik, bagi Bapak bagaimana tuh? Karena musik tuh ya bebas-bebas aja Pak Di. Soalnya nggak ada aturan yang kamu harus begini. Bagi saya musik itu kehidupan sih. Jadi ketika kita udah ada teman yang bikin pola chord, ya udah selama melodinya tuh nggak lari dari koridor chord, ya sah-sah aja. Nggak ada batasan segala macam. Begitu juga dengan lirik. Di lirik lagu kita nggak harus bicara lagu-lagu yang, ya silakan aja. Saya pecinta lagu galau juga. Cuman terlalu meninabobokan sebenarnya. Aku mencintaimu, kau mencintaiku, kau tinggalkan aku, mati aku jadinya. Segmented lah. Saya nggak berani pula nyalah-nyalahkan pendengar lagu nih, karena saya juga suka lagu Kangen Band masalahnya. Kangen Band saya juga suka. Kangen Band saya suka masalahnya. Ibarat musik itu sekarang kan lagi marak kedai kopi. Betul. Saya sempat nongkrong di beberapa kedai kopi di Bungo. Tapi saya nggak pernah minum seketuk kali pun yang namanya V60, cold brew segala macam. Tetap es teh aja udah. Minuman rakyat. Karena nggak bisa diminum Pak, pahit minta ampun itu. Saya minum sekali, muntah maboknya 5 kali tuh. Selera berarti kan? Selera sama dengan musik tadi. Selera, nggak bisa dipaksa. Terus sejalan dengan hal sekarang, Mbak, maksudnya ada nggak sih orang yang memang teguh bisa hidup dari musik? Bisa-bisa aja sebenarnya Pak Adi. Kalau atau Bapak punya pengalaman yang nggak nyangka kayak, oh ternyata dari musik ini bisa loh hidup. Nah, jadi waktu sebelum saya ke Umuba, ini kan udah saya garap CPNS album pertama. Tiba-tiba, saya lupa urutannya, tapi saya masih ingat. Saya diundang Zoom CPNS main, yang undang tuh anak-anak UGM. Acara Youth Day, pokoknya acara pemuda lah, hari muda, apa tuh saya lupa. Saya bawain lah lagu-lagu CPNS di situ. Itu posisi masih di Jogja? Masih di Painan. Oh, Painan. Gitu. Abis itu masih di Painan, yang undang saya lebih mengejutkan, Lapas Pariaman. Pindah ke situ main. Diundang saya, yang penasaran ada di YouTube saya, calon pemusik negeri sipil. Boleh. Masuk terus nggak apa-apa. Jadi saya diundang Zoom sama UGM, ada komunitas itu saya pokoknya komunitas Hari Pemuda lah saya lupa. Terus Lapas Kota Pariaman, undang saya main di situ. Itu pengalaman yang lagu saya begitu, saya takut nanti ketika teman-teman yang di lapas dengar saya dipukulin kan. Saya takutnya begitu, ternyata alhamdulillah berjalan lancar. Habis itu ketika saya datang ke Umuba, Zoom lagi Pak. Awalnya itu miskomunikasi itu, saya diundang komunitas Malaysia. Saya kira saya akan ke Malaysia. Diterbangkan ke Malaysia. Iya, ternyata Zoom.
acara, saya lupa lagi. Pokoknya ada di Instagram saya, ada di channel YouTube saya. Dan terakhir saya diminta di salah satu kedai kopi di Padang untuk jadi openernya Jason Ranti setahun yang lalu. Tahun yang lalu. Itu opening kedai kopinya atau pemain? Opening Jason Ranti. Jason Ranti diundang. Jason Ranti diundang, saya jadi openernya. Tapi gimana ceritanya itu, Pak? Di DM. Di DM. Di DM. Nah, jadi intinya sekarang balik lagi ke Pak itu, saya mempercayai bahwasanya the power of media sosial itu ada. Betul. Karena saya merasakan itu dari cerita tadi kan. Makanya jangan ragu, lihat Spotify dan juga YouTube. Makanya CPNS. rekaman. Jangan malas-malas kuliah. Jelas. Ada tangaran. Kira-kira begitu, Pak. Belum selesai tadi belum cerita selesai. yang diundang tadi. Diundang saya nggak kenal kan, maksudnya Di DM. di DM pihak kedai kopi itu. Waktu itu hari raya Kurban. Kami nongkrong di rumah salah satu dosen PJKR di Perumnas, rame itu ada Mr. Lee, ada Pak Raja, ada Iqbal, Dosen-dosen dosen umubah, bakar-bakar niatnya. Tiba-tiba di DM, habis itu pindah ke WA. Saya ditelepon, "Bang, bisa nggak CPNS main sekitar 5 atau seminggu lagi di Menyala?" Nggak apa-apa. Di Menyala Kopi Padang, bilang gitu. Saya kira undangan main kopi biasa, maksudnya CPNS main bawa lagu sendiri di Menyala, oke. Ya. Kan belum ujian kan? Belum. Terus saya bilang, tanggung Bang 2 minggu lagi lah atau 3 minggu lagi, soalnya ini mau ujian akhir semester. Jadi nanti saya mampirlah ke Menyala gitu. Nggak bisa diundur Bang, soalnya abang saya letakkan posisinya sebagai opening dari Jason Ranti. Oke, langsung bisa, langsung bungkus. Gitu. Berangkatlah ke situ. Berangkat. Nah, itu semua dari the power of media sosial. Media sosial, benar. Jadi dengan popularitas video musik dan platform seperti YouTube, Spotify, dan ada perubahan seperti orang tidak berpacu-pacu lagi ke ini kan, ke dapur rekaman. Iya. Apakah ada perubahan yang mempengaruhi, Pak? Atau karena dengan adanya platform-platform itu malah lebih terbuka lagi kesempatan orang untuk berkarya? Ya lebih terbuka sebenarnya Pak Di, tapi perang karya sih. Kenapa perang karya, Pak? Perang karya karena orang dulu karena bebas Pak Adi. Pak Adi bisa recording, upload Spotify, begitu juga dengan saya, teman-teman yang lain juga berkesempatan sama. Akhirnya kita kembalikan lagi ke pendengar. Dari karya yang kita lempar di platform, nanti pendengar yang bakal memilih. Dari karya teman-teman umubah, saya lebih memilih si A nih karena lagunya lebih relate mungkin atau lebih apa gitu, lebih ke perang kualitas diuji di situ kan menurut saya. Oh jadi memang apa ya, orang-orang memang bebas tapi tetap menghitungkan ada perang kualitasnya. Iya, dan ada lagi yang berpikiran seperti ini, membagikan karya musiknya secara gratis, padahal kalau label itu bisa dapat royalti bla bla segala macam ya. Maksudnya gimana juga? Maksudnya gimana tuh? Kan kalau saya upload rilis di Spotify terus saya bagi gratis kan linknya bisa dibagikan. Oh iya benar. Berarti orang bebas mengkonsumsi. Ya masalah royalti yang kemarin Ahmad Dhani itu lah. Oh iya. Saya juga nggak paham juga sih. Maksudnya itu ya itu di luar. Yang penting kita bekerja lah dulu ya. Bekerja orang kenal sama kita gitu kan. Dan sebelum terakhir nih Pak, sebelum terakhir ya. Di umubah ini sendiri, bagaimana cara Bapak berpartisipasi dalam mengembangkan dunia seni itu sendiri? Oh, saya ajak beberapa mahasiswa yang saya rasa masuk, rasa-rasanya kan, mantap. Mahasiswa yang masuk. Yang sepemikiran lah. Oke. Jadi ada masuk nih, agak kontradiktif gitu. Masuk. Masuk secara pemikiran. Nah, masuk secara pemikiran. Nyambung. Lo punya pemikiran? Lo punya bahasa. Lo masuk sama gua. Gitu. Ada tuh mahasiswa ya semester akhir kalau nggak salah tuh. PBI, namanya Heri Pratama. Itu di belakang. Di belakang kamera. Dia udah garap album juga. Udah garap album juga. Sama lah kayak saya awalnya nggak pedean segala macam. Dulu di UKM juga ada tuh band namanya Pinky Band. Akhirnya bubar kan? Kemana mereka? Ke laut kayaknya Pak. Ke laut mereka. Emang bungo padahal nggak ada. Jadi saya berusaha mengajak beberapa mahasiswa untuk, ayo kolaborasi yuk gitu. Kalau ada lagu sendiri ya silakan kita produksi bareng-bareng gitu. Ya maksudnya merangkul mereka lah untuk berani berkarya juga Pak. Nah kemarin kan udah ada tuh acara di Umubah kan, malam
malam puisi. Malam puisi. Nah, saya harap malam puisi itu bisa konsisten berkelanjutan jadi wadah untuk mahasiswa Umuba yang punya karya menampilkan karyanya di situ. Betul, dan itu bukan hanya puisi kan harapan kita, Pak. Iya, lagu juga. Bisa seperti di kampus-kampus besar, Iya. mereka bebas berekspresi dengan entah itu tarian kontemporernya, Betul. entah itu dengan karya musiknya, Iya. seperti itu, Pak. Seni secara kompleks lah. Seni secara kompleks. Karena kita lihat anak-anak muda tuh memang butuh wadah sebenarnya. Iya, betul. Nah, untuk teman-teman di balik kamera, ada pertanyaan enggak? Silakan, suaranya. Langsung aja langsung. Langsung ngomong. Buat Pak Olan sendiri, saya mau nanya. Kok ada lagi kuliah? Iya. Tanya Formal ya. formal mana? Dari studio. Enggak. Kira-kira bisa nggak kasih pendapat soal dunia pendidikan di luar? Dan kalau bisa mungkin Pak Olan bisa ngasih solusi supaya kan bisa berkembang gitu. Wah, berat itu. Berat itu. Nggak, kita cuma ngasih saran. Oh, Nggak saran. masalah sih saran. Kan ada perspektif dan ada perspektifnya terus ngasih solusi. Nggak masalah lah. Perspektif ya sama lah. Bungo adalah kabupaten kan. Tempat saya pun kabupaten ya. Kainan. Iya. Karena masalah pola pikir sih sebenarnya. Jadi ketika kita berusaha berkarya, berusaha beda, orang lain tuh apa kok? Nah, seperti itu. Jadi lebih banyak daripada support system gitu kan. Nah, itu bisa dibangun pelan-pelan dengan ya pede-pede aja dulu selaku Ujang ya, siapa? Udin siapa? Jamal. Selaku Jamal. Ajo Ladi yang berkarya aja terus. Jadi apapun bentuk hinaan, cacian, ya telan aja udah. Bodoh amat, yang penting balik lagi tadi, karya adalah anak saya sendiri. Berarti kamu udah punya anak, banyak anak kamu kan 7 buah itu. 7 lagu kan? Ya udah bangga dengan itu, pede dengan itu. Nggak ada masalah tentang ya perspektif sosial ya bodoh amat gitu. Doktrin orang-orang yang ada di sekitar. Ayo berkarya bersama-sama kita bisa. Nah, awak takut lari ke lagu partai ya? Panik awak disumpah. Nah, kok langana. Ya betul sih. Memang harus apa ya? Itu mungkin tidak berlaku untuk seniman saja mungkin, Pak ya. Semua aspek tuh kayak gitu sih biasanya. Karena biasanya orang lihat kalau ada beda dikit mau maju, tekad kuat dijatuhin, mentalnya didonin kayak gitu kan. Lo punya karya, lo akan dijatuhkan. Closing statement, Pak. Oke. Pesan Pak Olan untuk calon mahasiswa baru, kalau mereka tuh harus tahu kalau di Umuba itu juga bebas berekspresi lewat musik. Iya, bukan hanya lewat musik sih. Jadi selain musik, kalian nanti maba-maba ini bakal bisa berekspresi lewat puisi, lewat tarian, lewat mungkin bisa jadi perfilman mungkin ya. Drama barusan. Drama, tari dan musik. Oke, baik. Dan tentunya untuk mahasiswa-mahasiswa baru, calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar ke Universitas Muhammadiyah Muara bisa lewat akun Instagram pmb.umuba atau langsung di website umuba.ac.id, dan tentunya nanti kalian semua akan bertemu sama Pak Rudi. Dan jangan lupa pesan saya terhadap Presiden BEM. Anda kemarin udah bikin acara malam puisi kan? Tanggung Saya jawab. tunggu acara-acara berikutnya untuk menyambut mahasiswa baru ya. Betul sekali. Itu ada ekspresi mahasiswa, bebas berekspresi. Ada aja lah. Itu nanti di Zoom buat kelima Pak lah ya. Oke, baik, itu saja obrolan kita di Umuba Podcast kali ini. Terima kasih Pak Roland. Boleh tepuk tangan dulu semuanya. Langsung saja untuk closing performance ada Pak Olan dan CPNS. Judul lagunya Jadi berguna. Jadi Berguna. Daripada berdosa sini, keluyuran tanpa hal yang pasti, ngabisin waktu tak tentu arah.
mending kita bernyanyi bersama. Negeri kita memang super kaya, semoga next jadi adidaya. Banyak cerita senang di dalamnya, juga banyak cerita susahnya. Yang hidup tolong menolong, yang mati kita doakan, yang saling bertengah asa, yang kaya bantu yang miskin. Manusia harusnya berguna untuk manusia, manusia lainnya. Tapi saya sibuk kali banyak manusia belum jadi manusia. Kalau berjalan pelihara kaki, kalau bicara pelihara lidah. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, berguna ini sungguhlah indah. Hai anak-anakku, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Sudah makan? Sudah. Ya. Belum, beli dong. Di atas berpucuk, di tengah berbatang, di bawah terancam kokoh. Akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berteduh. Manusia harusnya berguna untuk manusia, manusia lainnya. Sama-sama ya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyak manusia belum jadi manusia. Negeri kita sungguh super kaya, semoga nanti next jadi adidaya. Sejak